Kita jarang salah karena tidak berpikir. Kita salah karena jarang memeriksa cara kita berpikir. 100 kesalahan logika dalam kehidupan sehari-hari. Episode pertama. Mengapa kita mudah salah nalar? Kesalahan logika sering dipahami sebagai tanda kurangnya kecerdasan. Anggapan itu keliru. Dalam kenyataannya, banyak kesalahan logika justru dilakukan oleh orang-orang terdidik, berpengalaman, dan merasa rasional. Kesalahan ini muncul bukan karena kita tidak bisa berpikir, tetapi karena kita jarang memeriksa cara kita berpikir. Dalam politik, kita melihat argumen yang terdengar meyakinkan, tetapi rapuh. Dalam media sosial, kita menyerap informasi yang terasa benar tanpa diuji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengambil keputusan penting berdasarkan intuisi yang keliru. Serial ini tidak dibuat untuk menghakimi siapapun. Tujuannya sederhana: melatih kewaspadaan berpikir. Karena kesalahan logika bukan kegagalan kecerdasan, melainkan kegagalan kewaspadaan. Kesalahan logika adalah pola pikir yang tampak masuk akal di permukaan, tetapi runtuh ketika diperiksa lebih dalam. Dalam serial ini, kita akan membahas 100 kesalahan logika yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dengan bahasa buku teks filsafat, melainkan melalui contoh konkret yang mudah dikenali. Serial ini dibagi ke dalam 20 episode. Setiap episode membahas 5 kesalahan logika. Fokusnya bukan menghafal istilah, melainkan mengenali polanya. Karena ketika pola sudah dikenali, kita lebih sulit dimanipulasi. Pada episode pertama ini, kita mulai dari 5 kesalahan logika paling mendasar dan paling sering ditemui. Pertama, confirmation bias. Confirmation bias adalah kecenderungan mencari, menerima, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita, serta mengabaikan informasi yang bertentangan. Ketika seseorang sudah yakin pada satu pandangan, ia cenderung hanya mengikuti informasi yang menguatkan pandangan itu. Informasi yang berlawanan langsung dicurigai, dianggap tidak kredibel, atau dinilai bermuatan kepentingan. Dampaknya serius. Kita tidak lagi mencari kebenaran, tetapi pembenaran. Kedua, ad hominem. Ad hominem adalah menyerang orangnya, bukan argumennya. Alih-alih membahas isi pernyataan, fokus dialihkan pada latar belakang, karakter, atau motif pembicara. Argumen bisa benar, tetapi ditolak karena siapa yang menyampaikannya. Kesalahan ini merusak diskusi publik. Yang dinilai bukan logika, tetapi identitas. Ketiga, false dichotomy. False dichotomy adalah menyederhanakan persoalan kompleks menjadi 2 pilihan ekstrim. Seolah-olah hanya ada pilihan A atau B, tanpa kemungkinan lain. Padahal kenyataan sosial hampir selalu bersifat berlapis, dan jarang sesederhana itu. Logika ini memaksa orang memilih posisi, bukan memahami persoalan. Keempat, appeal to authority. Appeal to authority adalah menganggap suatu pernyataan benar hanya karena disampaikan oleh tokoh berotoritas. Padahal otoritas tidak otomatis menjamin kebenaran. Setiap argumen tetap harus diuji berdasarkan bukti dan nalar, bukan jabatan atau gelar. Kelima, hasty generalization. Hasty generalization adalah menarik kesimpulan umum dari contoh yang terlalu sedikit.
Dari satu atau dua kasus, lahir penilaian menyeluruh. Kesalahan ini melahirkan prasangka, stereotip, dan keputusan yang tidak adil. Kelima kesalahan ini memiliki satu kesamaan. Mereka terasa nyaman. Mereka menghemat energi berpikir, menenangkan emosi, dan memberi ilusi kepastian. Namun kenyamanan itulah jebakannya. Berpikir kritis memang melelahkan. Ia menuntut keraguan, kesediaan dikoreksi, dan keberanian mengakui kemungkinan salah. Tujuan berpikir kritis bukan untuk selalu benar, tetapi untuk lebih jarang salah. 5 kesalahan logika ini sering kita temukan dalam argumen orang lain. Namun pertanyaan yang jarang kita tanyakan adalah ini. Seberapa sering kita melakukan semua itu sambil merasa diri kita paling rasional? Seringkali kesalahan logika tidak menyamar sebagai kebodohan, tetapi sebagai keyakinan yang terlalu yakin. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang tidak nyaman lagi. Kesalahan logika dalam diskusi dan debat, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelakunya. Kita menyebutnya berpikir, padahal hanya memilih yang menenangkan. Kita menyebutnya logika, padahal sekadar membela keyakinan. Dan saat nalar tertidur, kesalahan bekerja dengan sangat rapi.